Selanjutnya, halaman 97. Langkah 4. Menyiapkan dana pengaman. Sedia payung dari sekarang. Musim hujan pasti akan tiba. Selamat, sekarang Anda telah memiliki tabungan sebesar 1 bulan pengeluaran atau sebesar 10 juta rupiah. Anda juga tidak lagi memiliki utang konsumtif. Luar biasa. Hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai milestone pertama keuangan Anda. Financial stability, kondisi keuangan yang stabil. Di langkah 4 ini, yang akan Anda lakukan adalah menyiapkan apa yang saya sebut dengan dana pengaman. Anda mungkin sudah tidak sabar untuk melangkah lebih jauh. Anda ingin segera membeli rumah pribadi dan mengembangkan kekayaan. Anda ingin melihat uang yang Anda miliki berkembang menjadi 2 kali, 4 kali, atau bahkan 100 kali lipat. Tapi tunggu dulu, sebelum mencapai ke tahap itu, ada satu hal yang tidak boleh dilewatkan. Sebelum melangkah lebih jauh, Anda perlu membangun dana pengaman. Dana pengaman sama dengan dana tunai sebesar 3 bulan pengeluaran ditambah asuransi. Mengapa perlu menyiapkan dana pengaman? Anda akan memahami alasannya setelah menyimak beberapa kisah nyata yang saya sampaikan berikut. Seorang sahabat melihat saya membeli apartemen sebagai investasi. Ia tertarik dan ingin melakukan hal yang sama. Tak lama, ia membeli dengan mencicil sebuah apartemen mewah di daerah CBD, Jakarta. Lokasinya bagus, dekat dengan tempat ia bekerja. Sejak awal, ia berencana menempati terlebih dahulu apartemen tersebut dan baru akan menyewakannya setelah ia mempunyai rumah. Sekilas, rencananya memang tampak menjanjikan. Namun, bagaimana dengan kenyataannya? Ternyata, keberuntungan tak berpihak padanya. Rencananya tak berjalan sesuai harapan. Pada 2008 terjadi krisis ekonomi global. Perusahaan tempatnya bekerja terpaksa melakukan downsizing, pengurangan karyawan. Dan ia termasuk salah satu dari sekian banyak karyawan yang diberhentikan. Seketika, ia dihadapkan pada berbagai problem keuangan. Pertama, ia sama sekali tak memiliki cadangan dana pengaman. Kedua, istrinya baru saja berhenti bekerja untuk berfokus merawat bayi mereka yang baru lahir. Jadi, tak ada sumber pendapatan lain. Ketiga, ia harus tetap membayar cicilan apartemen setiap bulan yang nilainya cukup besar dan sesungguhnya di luar kemampuannya. Dalam sekejap, ia kehilangan sumber penghasilan satu-satunya dan terpaksa harus berutang sambil menunggu uang pesangon yang jumlahnya tidak seberapa cair untuk membiayai kebutuhan hidup dan tentu saja cicilan apartemennya. Ia memang berusaha mencari pekerjaan lain, tapi di masa krisis seperti itu tidak mudah mendapat pekerjaan lain yang memberikan pendapatan sama besar dengan kantor terdahulu. Pada akhirnya, sahabat saya memang tak sampai kehilangan apartemennya. Ia berhasil melalui masa sulit tersebut, namun sampai sekarang, lebih dari 5 tahun setelah diberhentikan, ia harus menjalani hidup pas-pasan dan dalam tekanan karena berjuang untuk melunasi utang-utangnya. Mari kita lihat contoh lainnya. Saat ini, banyak orang mendalami hobi bersepeda. Anda mungkin salah satunya, gemar bersepeda gunung bersama teman-teman.
Bayangkan ketika suatu hari saat sedang bersepeda menuruni bukit berbatu, tiba-tiba sadel sepeda Anda terlepas. Anda pun terhempas dari sepeda dan terguling jatuh menuruni bukit. Akibat kecelakaan ini, Anda harus dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu. Tak hanya itu, selama 6 bulan selanjutnya, Anda tidak bisa bekerja karena harus menjalani pemulihan dan rehabilitasi di rumah sakit. Apa artinya? Tidak ada pemasukan sama sekali. Sudah siapkah kondisi keuangan Anda terhadap kondisi seperti itu? Contoh selanjutnya adalah kisah teman saya di kantor lama. Di sana, setiap tahun para karyawannya diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan. Ini adalah prosedur yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional. Pada 2009, teman saya melakukan pemeriksaan rutin seperti tahun-tahun sebelumnya. Tak disangka, hasil tes menunjukkan bahwa ginjalnya bermasalah. Ia dinyatakan gagal ginjal stadium 4. Satu-satunya pengobatan adalah dengan melakukan cangkok ginjal. Belum hilang rasa syok teman saya itu. Ia dikunjungi staf HRD dari kantornya. Saat masih dirawat di rumah sakit, mereka bilang kepada teman saya bahwa ia tak perlu kembali ke perusahaan tersebut. Sebab dengan kondisi seperti itu, ia sudah tidak memungkinkan untuk bekerja. Saat itu, teman saya belum sembuh, belum selesai menjalani pengobatan, dan belum boleh keluar dari rumah sakit, tapi ia sudah kehilangan pekerjaannya. Memang, selama 1 tahun setelah itu, ia masih mendapat gaji. Perusahaan tempat ia tadinya bekerja pun masih memberi kompensasi untuk membiayai perawatan sakitnya. Tapi, itu sifatnya hanya sementara. Setelah itu, mau tak mau ia harus mandiri untuk membiayai semua itu. Sampai sekarang, ia masih belum dapat bekerja secara maksimal. Padahal, setelah keluar dari rumah sakit, ia mesti mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk cuci darah 2 kali dalam seminggu, dengan biaya sekitar 1,5 juta. Akhirnya, dalam sebulan ia mengeluarkan uang sebesar 6 juta hanya untuk membiayai pengobatan itu. Pernahkah Anda membayangkan salah satu peristiwa itu terjadi pada Anda? Tiba-tiba sumber penghasilan utama Anda hilang, padahal setiap bulannya tetap harus membiayai banyak hal. Coba lihat ilustrasi gambar 6 berikut agar Anda lebih mudah memahaminya. Nanti bisa dicek di halaman 100 ya teman-teman. Gambar 6. Pernyataan arus kas. Kehilangan penghasilan. Apa yang akan Anda lakukan? Sudah siapkah Anda menghadapinya? Semoga Anda memahami sekarang. Bersabarlah sebelum menyiapkan rumah, pensiun, dan mengembangkan kekayaan. Anda perlu memastikan bahwa fondasi keuangan Anda telah kokoh, bahwa Anda telah membangun rumah keuangan Anda dengan kuat di atas batu karang. Bila Anda membangunnya di atas pasir, saat hujan tiba, rumah Anda pasti akan hanyut dan roboh. Atas dasar itulah, Anda harus menyiapkan dana pengaman terlebih dahulu. Mengelola risiko. Dalam hidup ini, segala sesuatu ada risikonya, termasuk kondisi kesehatan kita dan harta benda yang kita miliki. Kita tak perlu tahu kapan mendapat diagnosis penyakit berat. Kita tak pernah tahu kapan mendapat diagnosis penyakit berat, kapan saatnya dipanggil Yang Maha Kuasa, serta kapan perusahaan tempat kita bekerja sekarang tiba-tiba bermasalah atau bangkrut. Di samping itu, masih banyak lagi risiko dalam hidup ini yang dapat sewaktu-waktu menimpa kita. Ada 2 cara yang bisa Anda lakukan untuk menanggulangi risiko-risiko kehidupan. 1. Mengendalikan dengan cara menghindari dan mencegah.
2. Membiayainya dengan cara menanggung sendiri atau mengalihkan kepada orang lain atau menanggung bersama-sama. Secara garis besar, metode yang bisa Anda lakukan untuk mengelola risiko tersebut adalah sebagai berikut. Nanti bisa cek di gambar 7, 4 kuadran risiko, frekuensi terjadi, dan dampak keuangan. Untuk yang rendah, tanggung sendiri, retention. Yang rendah, tinggi, cegah, prevention. Yang tinggi, diasuransikan. Untuk yang tinggi-tinggi, hindari. Nanti bisa cek langsung di gambar 7, halaman 101. Kita dapat berusaha meminimalisir semua risiko tak terduga itu dengan menjalankan tindakan-tindakan preventif. Dalam hal kesehatan misalnya, kita dapat menjaga kesehatan agar tidak mudah sakit, tidak tidur larut malam setiap hari, mengkonsumsi makanan bergizi, serta berolahraga secara rutin. Namun, sebaik-baiknya manusia melakukan upaya pencegahan, tak ada yang dapat menjamin 100% bahwa kita pasti akan terhindar dari penyakit. Nah, hal ini yang perlu kita antisipasi. Sambil menjalankan tindakan-tindakan preventif tadi, kita juga harus mempersiapkan dana untuk kemungkinan membayar biaya pengobatan apabila kita jatuh sakit. Termasuk di dalamnya biaya dokter, obat, tes laboratorium, dan lain sebagainya. Dana yang saya maksud bisa berupa cadangan dana Anda pribadi atau dalam bentuk asuransi. Anda dapat disebut telah mengelola risiko dengan maksimal apabila telah melakukan semua tindakan tersebut, pencegahan, dan menyiapkan dana khusus. Untuk risiko dengan dampak keuangan rendah, membiayai pengobatan sakit flu misalnya, Anda bisa menanggungnya sendiri. Namun, bagaimana dengan biaya penyembuhan yang cukup tinggi? Pilihan terbaik adalah memiliki asuransi. Biaya pengobatan kanker misalnya membutuhkan biaya sekitar 250 juta. Bila Anda ingin menanggungnya sendiri dengan jumlah penghasilan sebesar 100 juta per tahun dan menyisihkan 20% setiap tahunnya, sekitar 20 juta, Anda perlu waktu selama 10 tahun untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Artinya, dalam 10 tahun itu, Anda tidak terlindungi dari risiko. Bukan tidak mungkin saat Anda selesai mengumpulkan uang 250 juta, itu biaya pengobatan tadi sudah meningkat hingga 1 miliar. Jelas, asuransi adalah satu-satunya langkah perlindungan bagi Anda. Cukup bayar premi 5 juta per tahun misalnya untuk mendapatkan perlindungan senilai 250 juta. Tidak ada orang yang ingin sakit, tapi kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Maka itu, jangan mengatakan bahwa Anda tidak mungkin sakit, atau merasa yakin bahwa Anda tidak mungkin dipecat dari kantor karena sudah bekerja di perusahaan yang sama selama puluhan tahun. Kita tak akan pernah tahu kapan musibah akan menimpa. Karena berbagai ketidakpastian inilah Anda memerlukan dana pengaman. Dana pengaman sebagai pelindung. Dana pengaman akan berfungsi sebagai pelindung sekaligus fondasi yang kuat pada saat peristiwa-peristiwa tak terduga tadi menimpa Anda di masa mendatang. Dana pengaman yang akan Anda bangun terdiri dari 2 komponen. 1. Dana tunai sebesar pengeluaran selama 3 bulan. Sebagai jaring pengaman untuk risiko-risiko yang harus Anda biayai sendiri.
Uang ini yang akan berfungsi sebagai dana darurat Anda. 2. Asuransi. Sebagai jaring pengaman untuk risiko-risiko yang membutuhkan biaya sangat tinggi, yang tidak mampu Anda bayar sendiri tanpa menggunakan asuransi. Menyiapkan dana tunai. Dalam buku-buku keuangan, seperti juga dikatakan oleh banyak perencana keuangan, dikatakan bahwa kita harus menyiapkan dana darurat sebesar 6-12 bulan pengeluaran. Misalnya, pendapatan bulanan Anda sebesar 10 juta rupiah dan pengeluaran rutin setiap bulan 7 juta. Jika mengacu pada teori tersebut, artinya Anda harus memiliki dana darurat senilai 42-84 juta rupiah. Bahkan ada juga buku keuangan yang menganjurkan kita untuk memiliki dana darurat dengan jumlah berdasarkan penghasilan, misalnya 6 bulan penghasilan. Artinya, bila Anda memiliki pendapatan per bulan 10 juta, dana darurat yang harus Anda miliki adalah 60 juta rupiah. Saya memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Mengapa saya mengatakan Anda perlu menyiapkan dana tunai atau dana darurat sejumlah hanya 3 bulan pengeluaran? Ada 2 alasan yang melatar belakanginya. 1. Jangka waktu 6 atau 12 bulan memang terlihat bagus secara teori, namun pada praktiknya sulit dilakukan. Hampir selalu ada alasan bagi setiap orang untuk mengambil dana darurat tersebut untuk keperluan darurat. Misalnya, handphone saya tersiram air, jadi harus segera membeli baru untuk menggantinya. Kalau tidak, nanti saya tidak bisa bekerja. Atau suami saya betul-betul membutuhkan liburan ini untuk menenangkan diri. Selama ini, ia stres akibat beratnya pekerjaan di kantor. Maka itu, saya menganggap dana darurat sejumlah 3 bulan pengeluaran adalah yang paling ideal. Merujuk pada contoh kasus di atas, dengan penghasilan per bulan 10 juta rupiah dan pengeluaran bulanan 7 juta. Berarti, dana darurat yang harus disiapkan sebesar 21 juta. Pengeluaran bulanan yang saya maksud di sini masuk komponen kebutuhan dasar atau need seperti diuraikan sebelumnya di langkah 3 dan harus tetap dipenuhi meski kita sedang terkena musibah sekalipun. Berbeda dengan tabungan saving dan keinginan want yang bisa ditunda sampai kondisi keuangan Anda pulih kembali. Anda tentu masih ingat keberhasilan membangun tabungan perdana di langkah 2, sejumlah 1 bulan pengeluaran atau sebesar 10 juta. Nah, dana darurat sebesar 3 bulan pengeluaran ini adalah sambungan dari tabungan perdana. Jadi, bila sebelumnya Anda sudah memiliki dana tunai sebesar 1 bulan pengeluaran senilai 7 juta sesuai contoh kasus di atas, maka di langkah 4 ini Anda tinggal menambah sebanyak 2 bulan pengeluaran atau 14 juta. Anda tak perlu membuka rekening baru untuk menyimpan dana darurat ini. Cukup tambahkan di dalam rekening tabungan perdana yang sudah Anda buat di langkah 2. Yang harus Anda ingat, simpanan uang ini fungsinya sebagai jaring pengaman. Anda tak perlu memikirkan hasil investasinya. Jadi, tak perlu menyimpannya di dalam instrumen investasi seperti reksadana atau yang lain. 2. Supaya Anda dapat segera maju ke tahap berikutnya, langkah 5, yaitu membangun 3P, papan, pensiun, dan pendidikan. Memiliki asuransi. Prinsip asuransi kurang lebih seperti arisan, namun dalam skala yang lebih besar.
Para peserta asuransi mengumpulkan iuran uang kecil dalam periode waktu tertentu. Uang ini akan terkumpul membentuk cadangan dana yang besar nilainya. Contohnya, sebanyak 1 juta nasabah memberi iuran sebesar 1 juta per orang, sehingga terkumpullah uang sebanyak 1 triliun. Gabungan dana inilah yang digunakan sebagai perlindungan bagi mereka yang terkena musibah. Bahkan mungkin hasil investasinya saja sudah cukup untuk membiayai kebutuhan mereka yang terkena musibah tersebut. Nanti di gambar 8, kumpulan uang, dijelaskan tentang asuransi sama dengan kumpulan uang. Nanti bisa dicek di halaman 105. Dari sini sebenarnya terlihat bahwa asuransi adalah sistem terbaik bagi mayoritas masyarakat untuk melindungi diri mereka. Lebih tepatnya, untuk menanggulangi risiko biaya yang tinggi yang tak mungkin kita bayar sendiri. Bagi sekelompok kecil orang memiliki cukup kekayaan. Bagi sekelompok kecil orang yang memiliki cukup kekayaan, mereka dapat menanggung sendiri risiko biaya yang tinggi. Namun, menurut saya tetap lebih menguntungkan bila mereka mengelola risikonya lewat asuransi. Menggunakan asuransi adalah pilihan yang bijak dan menguntungkan bagi setiap orang. Sayangnya, asuransi adalah instrumen keuangan dan bagian dari perencanaan keuangan yang sering dipandang sebelah mata, terutama oleh mereka yang belum memiliki pemahaman yang benar tentang asuransi. Padahal, asuransi adalah jalan satu-satunya untuk melindungi kehidupan finansial Anda dari risiko yang tak bisa Anda tanggung sendiri biayanya. Asuransi apa saja yang harus Anda miliki? Ada berbagai macam produk asuransi yang kini tersedia di Indonesia. Saking banyaknya, tak sedikit orang mengaku bingung ketika hendak membeli asuransi. Apakah setiap orang harus memiliki semua produk asuransi yang ada? Atau beberapa saja? Nah, saya akan memaparkan panduannya bagi Anda. Ada 3 aset utama yang harus Anda lindungi melalui asuransi. Penghasilan masa depan bisa hilang karena pencari nafkah meninggal atau cacat, sakit kritis. Kesehatan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Harta pribadi, harta berharga yang bisa hilang dalam sekejap bila terjadi musibah seperti kebakaran, gempa bumi, atau kerusuhan. Berdasarkan kategori penghasilan masa depan, asuransi yang harus Anda miliki yaitu 1. Asuransi jiwa sebagai pengganti penghasilan masa depan. Sesungguhnya, setiap orang mempunyai kemungkinan untuk kehilangan penghasilan karena meninggal, termasuk Anda. Maka itu, Anda harus mengantisipasi kondisi tersebut mulai dari sekarang. Anda perlu memastikan keluarga tetap terlindungi saat pencari nafkah utama meninggal sehingga tak dapat lagi memberikan penghasilan. Artinya, Anda harus memiliki asuransi jiwa. Asuransi jiwa tidak dimaksudkan untuk mengganti kesedihan dan rasa kehilangan karena ditinggal orang yang kita kasihi, yang kebetulan bertindak sebagai pemberi nafkah tunggal di keluarga. Cara kerja asuransi jiwa adalah memberikan sejumlah uang kepada ahli waris saat tertanggung. Dalam hal ini, si pencari nafkah meninggal dunia. Uang tersebut dapat digunakan ahli waris untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan mempertahankan kualitas hidupnya. Asuransi jiwa menyediakan kestabilan finansial bagi keluarga yang ditinggal kepala keluarganya. Anda dan saya
Suatu hari nanti pasti akan meninggal. Namun, jangan sampai salah mengerti. Bukan itu alasan yang mendorong kita untuk memiliki asuransi jiwa, melainkan akibat yang timbul dari kejadian itu yang menjadi dasar pentingnya kepemilikan asuransi jiwa. Rasanya tidak salah bila asuransi jiwa disebut sebagai asuransi penghasilan dan kebutuhan. Pada saat Anda berhasil mencapai kebebasan finansial, langkah 6, asuransi jiwa ini tidak akan diperlukan lagi. Yang pasti, bila saat ini usia Anda masih tergolong muda, baru menjadi orang tua, belum lama meniti karir, dan masih dalam proses mencapai kebebasan finansial, Anda harus memiliki asuransi jiwa. Besarnya uang pertanggungan (UP) yang harus diambil sudah pasti berbeda bagi setiap orang. Hal ini berkaitan dengan jumlah pengeluaran bulanan setiap keluarga, yang tentu tidak sama. Baca berapa uang pertanggungan yang harus diambil. Asuransi jiwa bagi ibu rumah tangga, perlukah? Banyak orang yang mengajukan pertanyaan ini pada saya. Jawaban saya, ya, sangat perlu. Ini bukan soal memberi harga pada hidup seseorang, tetapi tentang memberi perlindungan terhadap risiko finansial yang akan terjadi apabila seseorang meninggal. Banyak buku dan perencana keuangan, termasuk saya dulu, mengatakan bahwa ibu rumah tangga tidak perlu memiliki asuransi jiwa karena ia tidak memberikan penghasilan. Apabila ia meninggal, suaminya yang bertindak sebagai pencari nafkah tetap masih dapat bekerja dan menghidupi anak-anaknya. Tetapi saat menulis buku ini, saya berpikir ulang, benarkah bila seorang ibu rumah tangga meninggal, tidak akan ada dampak finansial terhadap kehidupan keluarganya? Bukankah saat sang ibu tiada, suaminya mungkin terpaksa mengurangi jam kerja karena harus mengambil alih tugas-tugas yang selama ini dikerjakan istrinya? Boleh jadi ia harus mempekerjakan asisten rumah tangga, guru les, babysitter, sopir, atau tenaga bantuan lain untuk menjalankan semua fungsi itu. Atas dasar itulah saya menganggap seorang ibu rumah tangga tetap membutuhkan asuransi jiwa. Nilainya tidak perlu besar. Nilainya tidak perlu sebesar uang pertanggungan UP suami yang menjadi pencari nafkah utama. Jumlahnya kira-kira sebagai berikut. 30% dikali jumlah pengeluaran bulanan dikali 36 bulan. Contoh, sebuah keluarga dengan penghasilan tunggal dari suami sebesar 10 juta per bulan dan pengeluaran 7 juta. Maka istrinya perlu memiliki UP uang pertanggungan manfaat meninggal sebesar 30% dikali 7 juta dikali 36 sama dengan 75,6 juta rupiah. Artinya, keluarga tersebut mendapat tambahan uang sebesar 30% dari pengeluaran untuk periode selama kurang lebih 3 tahun. Ini tentu membantu sekali karena dapat digunakan untuk membiayai tenaga tambahan yang menggantikan tugas ibu tadi, atau sebagai kompensasi dari turunnya penghasilan suami karena tidak dapat bekerja secara maksimal. 2. Asuransi cacat atau sakit kritis. Statistik menunjukkan kemungkinan Anda menjadi lumpuh atau terkena sakit kritis sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kemungkinan Anda meninggal. Perlindungan finansial terhadap peristiwa kematian memang penting, namun perlindungan terhadap kelumpuhan, cacat, atau sakit kritis sebetulnya lebih urgent di era sekarang.
Cacat dapat terjadi karena sakit atau kecelakaan. Di negara yang industri asuransinya sudah maju, tersedia asuransi khusus untuk kondisi seperti ini, short term disability dan long term disability insurance. Cara kerjanya begini. Saat Anda terkena penyakit kritis, misalnya stroke, asuransi kesehatan akan menutupi semua biaya pengobatan Anda. Bila sakit tersebut kemudian menyebabkan Anda cacat dan tidak dapat bekerja lagi, disability insurance akan menggantikan sebagian penghasilan Anda. Di Indonesia, saya lihat asuransi khusus cacat seperti ini belum ada. Namun, terdapat beberapa jenis asuransi yang dapat Anda gunakan untuk mengantisipasi kondisi seperti itu. Setidaknya, sebagai alternatif sampai asuransi cacat tersedia di Indonesia. Di antaranya yaitu asuransi cacat total tetap, asuransi penyakit kritis, dan asuransi cacat karena kecelakaan. Semua itu akan memberi uang pertanggungan yang cukup besar sehingga dapat digunakan untuk menggantikan sebagian penghasilan sampai tertanggung atau keluarganya pulih dan dapat mandiri. Sakit kritis dapat membuat seseorang kehilangan kemampuan bekerja, seperti kisah nyata yang saya sebutkan sebelumnya. Seseorang yang terkena gagal ginjal harus menjalani perawatan, cuci darah yang panjang, sehingga kemampuannya untuk bekerja turun drastis, atau bahkan hilang sama sekali. Seseorang yang terkena kanker akan mengalami hal yang sama. Asuransi penyakit kritis dapat menjadi solusi untuk itu. UP dari asuransi penyakit kritis yang diterima tertanggung dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup selama yang bersangkutan menjalani pengobatan, sampai pulih total dan dapat kembali bekerja. Bacalah bagian berapa uang pertanggungan yang harus diambil untuk memahami berapa besar UP cacat dan sakit kritis yang harus Anda miliki. Berdasarkan kategori kesehatan, asuransi yang harus Anda miliki yaitu asuransi kesehatan. Kesehatan mahal harganya, pepatah itu benar adanya. Biaya rawat inap di rumah sakit saat ini luar biasa tinggi. Apalagi bila Anda harus masuk ruang ICU, biaya yang harus dikeluarkan dalam sehari bisa mencapai 10 juta rupiah. Rasanya seperti membuang uang begitu saja. Pastikan Anda memiliki asuransi kesehatan yang lengkap dan dijamin dapat diperpanjang di tahun berikutnya. Sebab sia-sia saja membayar mahal suatu produk asuransi kesehatan, namun saat Anda terkena sakit kanker misalnya, Anda hanya ditanggung oleh asuransi selama maksimal 1 tahun. Dan selanjutnya asuransi kesehatan Anda tidak mau menanggung lagi atau menaikkan secara signifikan tingkat premi asuransi kesehatan Anda. Jangan sampai Anda mengalami peristiwa seperti di bawah ini. Seorang ibu menderita kista di rahimnya. Biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi, namun ia harus membayar premi sampai berkali-kali lipat di tahun berikutnya saat hendak melanjutkan asuransi kesehatannya. Seorang nasabah mengetahui bahwa dirinya terkena kanker. Ia dapat memperpanjang asuransinya di tahun berikutnya karena ia kini menderita kanker. Setelah Anda menjalani langkah 1 sampai dengan langkah 3 dan melihat kondisi ekonomi yang begitu tidak menentu beberapa tahun belakangan ini, Anda pasti berpikir penyebab utama kebangkrutan adalah buruknya pengendalian pengeluaran, sehingga terjerat ke dalam utang. Banyak orang berpikiran sama, ternyata semua itu salah. Penyebab utama kebangkrutan adalah tingginya biaya medis.
Banyak orang yang kurang menghargai asuransi kesehatan karena mereka mendapatkannya sebagai pemberian atau fasilitas dari perusahaan tempat mereka bekerja, karyawan mandiri, pebisnis pengangguran, pebisnis, pengangguran, dan para pensiunan akan lebih menghargai nilai dan manfaat dari asuransi kesehatan ini. Contohnya, pengalaman pribadi saya 10 tahun bekerja sebagai karyawan, biaya medis saya ditanggung 100% oleh perusahaan. Saya tidak pernah menghargainya sampai satu hari saya berhenti bekerja dari kantor itu dan mulai berbisnis. Saat itu, saya mulai memahami betapa berharga dan pentingnya kepemilikan asuransi kesehatan. Di sisi lain, janganlah takut untuk berhenti bekerja guna membangun bisnis pribadi Anda. Ada kok asuransi kesehatan yang lengkap dan dapat memberi perlindungan setara dengan yang sebelumnya Anda terima dari perusahaan. Mari kita lihat kembali keperluan pengelolaan risiko sakit ini dari sudut pandang pengendalian dan pembiayaan risiko. Menghindari risiko sakit sudah tentu tidak mungkin dilakukan selama Anda hidup. Saya percaya Anda tahu apa yang harus dilakukan untuk mengurangi risikonya. Menjaga kesehatan dengan istirahat cukup dan makan makanan bergizi, tidak merokok, dan lain sebagainya. Dari sudut pembiayaan yang ditanggung sendiri, saya melihat untuk di Indonesia lebih baik Anda menanggung sendiri biaya berikut: rawat jalan, outpatient, gigi, dental, dan melahirkan maternity. Baru untuk biaya rawat inap inpatient, Anda harus menggunakan transfer risiko melalui asuransi kesehatan. Rawat jalan, meski memang untuk kasus-kasus tertentu memerlukan biaya yang tinggi, seharusnya tidak sampai menguras penghasilan Anda. Begitu juga penyakit-penyakit ringan seperti flu, diare, MAH, dan lainnya, sebaiknya Anda tanggung sendiri biaya pengobatannya. Rawat inap pasti membutuhkan biaya yang besar, jadi sudah sepatutnya Anda menggunakan asuransi. Ambil plafon semaksimal mungkin yang sanggup Anda ambil. Terus tingkatkan manfaatnya di kemudian hari saat kondisi keuangan Anda meningkat. Ambillah asuransi kesehatan lengkap yang mencakup inpatient, biaya kemoterapi kanker, gagal ginjal, kecelakaan, dan sebagainya. Pastikan produk asuransi Anda memberi kepastian perpanjangan di tahun berikutnya. Lebih jelas tentang manfaat tambahan, rawat jalan, dental, dan melahirkan. Premi asuransi yang dibebankan untuk tambahan manfaat rawat jalan outpatient sekitar 20%. Angka ini termasuk tinggi. Mengapa? Sebab untuk dapat mengklaim sebesar 1 juta per tahun untuk mendapatkan manfaat rawat jalan, Anda harus membayar premi setidaknya 200.000 per tahun. Begitu juga dengan manfaat melahirkan, sedangkan untuk dental, preminya jauh lebih tinggi, yakni 40%. Premi yang harus Anda bayar untuk mendapatkan ketiga manfaat tersebut di Indonesia menurut saya terlalu tinggi. Sungguh tidak layak membayar premi yang luar biasa tinggi seperti itu. Maka itu, tambahan ini sebaiknya tidak diambil. Tanggunglah sendiri biaya untuk ketiga hal tersebut. Tak perlu lewat asuransi. Apabila suatu hari nanti nilai preminya turun, barulah Anda boleh mempertimbangkan. Bila Anda berencana memiliki anak, siapkan kebutuhan finansialnya, termasuk biaya untuk pemeriksaan dan kelahirannya nanti. Ini bisa dilakukan sejak jauh-jauh hari karena kehamilan adalah suatu kondisi yang dapat direncanakan. Asuransi kesehatan versus santunan rawat inap. Yang saya maksud dengan asuransi kesehatan adalah asuransi yang mengganti seluruh komponen biaya perawatan di rumah sakit.
Anda jangan sampai salah dan tertukar dengan asuransi santunan rawat inap, hospital income. Sebab seringkali perusahaan asuransi dan tenaga penjual asuransi menyebutnya asuransi kesehatan juga, padahal bukan. Santunan rawat inap hanya akan mengganti dengan jumlah uang untuk waktu tertentu Anda dirawat inap. Jadi, misalnya Anda dirawat inap karena tifus selama 4 hari, Anda akan menerima uang sejumlah 4 dikali 400.000, yaitu 1,6 juta. Biaya dokter, obat, pemeriksaan laboratorium, dan lain-lain tidak diganti. Asuransi santunan rawat inap dapat menjadi pilihan bagi Anda yang telah mendapat perlindungan asuransi kesehatan dari perusahaan. Sifat asuransi santunan rawat inap ini adalah double claim, dapat diklaim tanpa kwitansi asli. Uang santunan yang diterima dapat digunakan untuk membayar kekurangan biaya kalau asuransi kesehatan kantor tidak membayar penuh, dan biaya-biaya tambahan lain yang mungkin muncul, seperti misalnya biaya keluarga yang harus mendampingi Anda saat dirawat inap, transportasi, makan, dan lain sebagainya. Berdasarkan kategori harta pribadi, asuransi yang harus Anda miliki yaitu asuransi harta pribadi. Rumah merupakan aset terbesar bagi kebanyakan orang yang dibangun, dicicil bulan demi bulan dengan jerih payah selama 10-20 tahun. Namun sayang, hanya sedikit luar biasa sedikitnya masyarakat Indonesia yang sadar tentang pentingnya memiliki perlindungan untuk aset ini. Padahal premi asuransi yang harus dibayar nilainya sangatlah kecil, dihitung dalam satuan per mil atau per 1000. Apabila dibandingkan dengan harga rumah dan isinya yang pasti mencapai ratusan juta atau miliaran. Begitu juga bila Anda bandingkan dengan premi asuransi mobil yang perhitungannya dalam persen atau per 100. Perhitungannya kira-kira begini. Untuk perlindungan dasar berupa asuransi kebakaran rumah tinggal, premi yang harus dibayar sekitar 0,58 per mil atau 0,058% dari nilai pertanggungan. Yang dimaksud dengan nilai pertanggungan adalah nilai fisik bangunan dan isinya yang hendak kita asuransikan. Contoh, untuk rumah seluas 100 meter persegi dengan harga pertanggungan 5 juta per meter, nilai pertanggungannya berarti 500 juta. Maka premi yang harus dibayar per tahun sebesar 290.000 saja. Untuk perlindungan yang lebih komprehensif yang mencakup kebakaran dan perlindungan terhadap banjir, gempa bumi, puting beliung, pencurian, terorisme, dan kecelakaan pihak ketiga, besaran premi yang harus dibayar sebesar 1,295 per mil atau 0,1295%. Jadi untuk contoh kasus yang sama seperti di atas, rumah seluas 100 meter persegi dengan harga pertanggungan 5 juta per meter, dosa premi yang harus dibayar adalah 647.500 per tahun. Coba kalau sebulan jadi berapa? Dibagi 12, kecil kan? Di Indonesia, produk asuransi jenis ini memang kurang populer. Maka itu saya katakan, Anda telah mencicil selama bertahun-tahun rumah seharga 500 juta yang kini Anda tempati. Namun, keberadaan aset terbesar Anda ini dapat musnah dalam sekejap karena bencana alam, kebakaran, atau huru-hara. Maka itu, asuransikanlah, lindungi aset terbesar Anda ini. Berapa besar uang pertanggungan atau UP yang harus diambil? Berikut ringkasan usulan besar uang pertanggungan yang perlu Anda ambil.
Prinsip dalam menentukan besarnya UP yang akan diambil adalah Anda perlu memiliki perlindungan yang cukup, tidak berlebihan atau kekurangan. Yang saya maksud dengan berlebihan adalah ketika Anda mengeluarkan uang terlalu banyak untuk perlindungan yang sesungguhnya tidak Anda perlukan. Di saat yang sama, Anda juga harus cermat. Jangan sampai UP yang Anda ambil nilainya tidak mencukupi sehingga membuat Anda tidak terlindungi atau bahkan terpapar risiko mengalami kerugian cukup besar. Nanti di halaman 114 ada ilustrasi timbangan. Nanti bisa dicek langsung di bukunya ya. Ada sejumlah teori dan rumusan untuk menghitung UP asuransi jiwa. Di antaranya Human Life Value, Income Based Value, Financial Needs Based Value, Survival Based Value, dan lain sebagainya. Perhitungan yang saya usulkan dalam buku ini menggunakan pendekatan sederhana, yaitu antara 2-10 kali pengeluaran tahunan. Berapa kali tepatnya tergantung pada dana yang Anda miliki dan penilaian pribadi Anda terhadap kebutuhan keluarga. Jangan lupa, selain asuransi jiwa ini, Anda juga perlu mengambil asuransi kesehatan dan cacat atau sakit kritis. Saya pribadi merasa kita perlu menjamin keluarga setidaknya 5 tahun sampai mereka bisa kembali mandiri dan memiliki pendapatan tetap yang stabil. 7 tahun pengeluaran mungkin adalah angka yang bagus sebagai patokan. Jadi, bila pengeluaran keluarga Anda 100 juta per tahun misalnya, UP yang perlu Anda siapkan adalah 700 juta. Pendekatan sederhana ini seringkali dikritik karena dianggap terlalu menyederhanakan dan tidak akurat. Namun, saya percaya cara yang sederhana pada akhirnya bisa dipahami kebanyakan orang dan betul-betul diwujudkan. Saya berani bertaruh setelah melewati perhitungan yang rumit dan membayar mahal seorang perencana keuangan untuk melakukannya. Nilai UP yang Anda harus ambil tidak jauh dari 5-7 kali pengeluaran tersebut. Kuncinya adalah melakukan review secara berkala, setidaknya tiap 5 tahun sekali, dan meningkatkan UP sesuai dengan kenaikan pengeluaran. Contoh, keluarga A memiliki pengeluaran tahunan saat ini sebesar 50 juta. Awalnya, UP asuransi jiwa yang diambil sejumlah 7 kali 50 juta, sama dengan 350 juta. 5 tahun kemudian, pengeluaran keluarga A meningkat menjadi 100 juta per tahun. Berarti nilai UP juga perlu dinaikkan menjadi 7 kali 100 juta, sama dengan 700 juta. Untuk perlindungan terhadap cacat dan sakit kritis, jumlah UP yang harus Anda ambil kurang lebih sama dengan UP meninggal, yaitu antara 2-10 kali pengeluaran tahunan. Besar preminya sekitar 2 kali dari premi manfaat meninggal. Berapa besar UP yang harus diambil sekali lagi tergantung pada dana yang tersedia dan penilaian pribadi Anda tentang waktu yang dibutuhkan seseorang untuk dapat mandiri kembali setelah terkena penyakit kritis atau cacat. Saya pribadi melihat 2-3 tahun adalah rentang waktu yang cukup baik dan masuk akal untuk dijadikan patokan. Seseorang yang terkena kanker misalnya, dalam 2 tahun dapat berfokus kepada pengobatannya sampai ia pulih benar dan dapat bekerja kembali secara optimal. Next, memilih produk asuransi.
Pada dasarnya, jenis produk asuransi jiwa bisa dibagi menjadi 3 kategori: berjangka, term, permanen, dan campuran, hybrid. Sesuai namanya, asuransi jiwa berjangka memberikan manfaat proteksi untuk jangka waktu tertentu. Asuransi jiwa permanen memberikan perlindungan sampai seumur hidup, sampai dengan usia 99 atau 100 tahun. Sementara itu, asuransi jiwa campuran mengandung komponen asuransi berjangka dan permanen. Produk ini menggabungkan berbagai komponen ke dalam satu produk, seperti misalnya mobil hybrid yang memiliki bahan bakar bensin plus listrik. Asuransi jiwa permanen dan campuran memiliki unsur nilai tunai di dalamnya, sedangkan asuransi berjangka tidak dilengkapi nilai tunai. Setiap jenis asuransi memiliki fungsi, kekuatan, dan kelemahannya masing-masing. Kuncinya adalah memahami produk mana yang paling baik digunakan untuk mencapai tujuan finansial Anda. Untuk melindungi penghasilan masa depan, Anda perlu menggunakan asuransi berjangka sampai dengan usia pensiun atau target usia saat mencapai financial freedom. Perlindungan kesehatan seharusnya bersifat permanen, seumur hidup. Kelak, saat Anda mempersiapkan warisan, akan diuraikan lebih lanjut di langkah 7. Anda dapat menggunakan asuransi jiwa permanen sebagai alat perencanaan warisan. Pilih asuransi berjangka term atau unit link. Unit link merupakan asuransi modern yang menggabungkan asuransi berjangka dan permanen di dalam satu produk. Menurut saya, saat ini unit link merupakan produk asuransi terbaik yang tersedia di Indonesia dan sesuai dengan kebutuhan asuransi mayoritas masyarakat di negara ini. Ada banyak alasan yang mendasarinya. Contohnya, berkaitan dengan asuransi kesehatan. Seperti sudah saya uraikan sebelumnya, asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan kita seharusnya memberi jaminan perpanjangan di tahun berikutnya. Nah, asuransi kesehatan yang memenuhi kriteria tersebut di Indonesia saat ini hanya tersedia dalam paket Unilink. Asuransi cacat total tetap dan penyakit kritis saat ini juga dijual oleh perusahaan asuransi sebagai bagian dari unit link. Sangatlah sulit menemukan kedua jenis asuransi tersebut sebagai sebuah asuransi berjangka yang berdiri sendiri saat ini di Indonesia. Besar premi yang harus dibayar untuk asuransi unit link seringkali dianggap jauh lebih mahal dibanding dengan premi asuransi berjangka. Pernyataan itu sangat tidak benar. Karena adanya fitur asuransi berjangka yang bisa diambil dalam unit link, produk ini bisa menjadi lebih murah bila dibandingkan dengan asuransi berjangka murni. Seperti yang diperlihatkan tabel berikut, menggunakan ilustrasi manfaat meninggal sebesar 2,5 miliar dengan jangka perlindungan 20 tahun. Waktu paling umum yang harus diambil untuk seorang pria tidak merokok berusia 36 tahun. Nanti teman-teman bisa cek tabel 9, perbandingan premi asuransi berjangka versus unit link. Kolom sebelah kiri, maaf ini halaman 117 ya tabelnya. Kolom sebelah kiri memperlihatkan premi yang harus dibayar apabila Anda mengalami asuransi jiwa. Apabila Anda mengambil asuransi jiwa berjangka murni.
Kolom sebelah kanan adalah penjelasan apabila Anda menggunakan unit link. Terlihat bahwa premi per tahun yang harus dibayar untuk produk unit link lebih murah dibanding asuransi berjangka. Jangka waktu pembayarannya pun lebih singkat, hanya 12 tahun dalam contoh kasus tadi, dibanding 20 tahun masa pembayaran asuransi berjangka, dibanding 20 tahun masa pembayaran asuransi berjangka. Nilai total premi yang harus dibayar untuk asuransi berjangka adalah 296.873.360 rupiah. Sementara total premi asuransi unit link hanya sebesar 150.600.000 rupiah. Belum lagi produk unit link memiliki unsur nilai tunai di dalamnya. Dalam contoh kasus tadi, di akhir masa perlindungan produk unit link memiliki nilai tunai sebesar Rp154.201.000. Menggunakan asuransi berjangka, setelah membayar selama 20 tahun, nilai yang akan Anda terima adalah 0. Ini menunjukkan bahwa penggunaan asuransi unit link pada contoh kasus di atas jauh lebih menguntungkan. Tabel 10, nilai tunai asuransi berjangka versus unit link. Nanti bisa dicek di halaman 118. Contoh di atas baru memperlihatkan perbandingan dari sudut manfaat meninggal saja. Bila digabungkan dengan manfaat cacat, penyakit kritis, dan kesehatan, keuntungan unit link dapat menjadi lebih signifikan lagi. Yang pasti, dengan mengambil asuransi jenis unit link, Anda juga sekaligus tengah mempersiapkan dana pensiun atau dana pendidikan yang akan dilakukan di tahap selanjutnya, langkah 5. Di tabel 11, asuransi permanen Whole Life, halaman 118. Tabel 11 menampilkan asuransi permanen Whole Life dengan manfaat meninggal sebesar 2,5 miliar seumur hidup. Premi yang harus dibayar jauh lebih tinggi, 34,9 juta per tahun, dengan nilai tunai yang sangat kecil. Bahkan setelah 10 tahun membayar, baru terbentuk nilai tunai yang besarnya hanya 25 juta. Berdasarkan perhitungan itu, penggunaan asuransi permanen untuk keperluan proteksi penghasilan masa depan tidak disarankan. Next, pentingnya peran perencana keuangan. Bila Anda dapat mencari dan membeli sendiri asuransi yang Anda butuhkan, berbekal pengetahuan yang Anda dapat dari buku ini, tentu itu merupakan pilihan terbaik. Anda dapat menghemat biaya middleman perantara, namun melihat begitu beragam dan kompleksnya produk asuransi saat ini, ditambah kecenderungan banyak orang yang selalu menunda-nunda atau tidak melakukan apapun karena bingung, saya kira langkah terbaik adalah kita meminta bantuan jasa agen asuransi dengan kapasitas perencanaan keuangan atau perencana keuangan. Sebelumnya, mari kenali terlebih dahulu klasifikasi perencana keuangan. Pertama, perencana keuangan yang tidak terikat dengan perusahaan atau produk asuransi tertentu. Biasanya disebut Independent Financial Planner, IFP. Yang kedua adalah perencana keuangan dengan satu perusahaan. Perencana keuangan yang terikat dengan suatu perusahaan atau produk asuransi tertentu. Tied Financial Planner, GFP.
Penghasilan utama seorang IFP adalah dari fee. Karenanya, seringkali disebut dengan fee-based advisor. Sedangkan TFP merupakan penghasilan utamanya. TFP memperoleh penghasilan utamanya dari komisi, Commission Based Advisor. Setiap IFP memberikan konsultasi perencanaan keuangan dengan pilihan berbagai produk yang tersedia di pasaran sebagai alternatif solusi. Seorang IFP dapat memberi usulan yang bebas, konflik, karena ia tidak menggantungkan penghasilannya dari produk tertentu yang dijual. Kelemahannya, rekomendasi yang diberikan seorang IFP cenderung diabaikan dan tidak dikerjakan. Penelitian yang dilakukan ahli keuangan Rick Kahler, CFP, dan Dr. Ted Clones menunjukkan sebanyak 80% rekomendasi dari IFP tidak diterapkan. Kahler adalah seorang perencana keuangan dari Kahler Financial Group, sedangkan Dr. Clones adalah seorang financial psikologis yang berpengalaman menerapkan psikoterapi untuk mengatasi masalah keuangan. Seorang TFP memberi konsultasi perencanaan keuangan dengan pilihan solusi terbatas kepada produk yang tersedia dari perusahaan tempat ia bernaung. Penghasilan seorang TFP bergantung 100% kepada komisi hasil penjualan produk yang ia rekomendasikan terhadap kebutuhan finansial atau asuransi nasabah. Kekuatan seorang TFP adalah ia pasti akan memotivasi para nasabahnya untuk betul-betul mewujudkan rekomendasi tersebut. Hal ini berarti sang TFP mempunyai peran cukup besar dalam mendorong nasabahnya untuk melindungi kehidupan finansial mereka dan keluarganya. Kelemahannya adalah apabila sang TFP kurang profesional. Ia akan mendorong Anda mengambil sesuatu yang sebenarnya tidak Anda butuhkan, namun menguntungkan dirinya. Menurut saya, untuk kondisi Indonesia saat ini, menggunakan jasa agen asuransi yang memiliki kapasitas dan telah tersertifikasi sebagai perencana keuangan, TFP adalah pilihan terbaik, seperti terlihat dari perbandingan yang tertampil dalam tabel 12. TFP memberi konsultasi secara free dan memperoleh penghasilan dari komisi penjualan produk asuransi yang direkomendasikan kepada nasabah. IFP mengenakan fee dan maintenance fee untuk setiap konsultasi yang diberikan. Tabel 12 perbandingan biaya IFP versus TFP. Cek di halaman 120 ya. Tips seputar pembelian asuransi. Dalam memilih solusi asuransi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ketika Anda melihat nilai ekonomi sebuah asuransi, pertimbangan utama Anda seharusnya pada manfaat proteksinya, bukan kepada penghematan premi yang harus dibayar. Perusahaan asuransi akan terus menggoda Anda dengan tawaran premi yang tampak lebih murah. Padahal sesungguhnya manfaat yang diberikan tidak bisa dibandingkan bagaikan apel dan jeruk. Premi asuransi besarnya berbeda antara satu dan yang lain karena manfaat asuransi yang ditawarkan pun tak sama.
Sediakan waktu yang cukup untuk memilih dan menentukan dengan cermat produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Problem yang cukup banyak terjadi dengan asuransi adalah di kemudian hari saat Anda hendak menggunakan fasilitas ini. Misalnya, ketika harus dirawat inap di rumah sakit, baru terasa bahwa ternyata manfaat asuransi yang Anda miliki tidak dapat memenuhi kebutuhan. Bila sudah Bila sudah di tahap ini, Anda sudah tidak bisa mengubahnya. Lanjut, selain memilih produk asuransi yang benar-benar memenuhi kebutuhan Anda, menentukan perusahaan penyedia asuransi yang baik juga penting. Pilihlah perusahaan yang memiliki catatan historis, keuangan, dan proyeksi masa depan yang baik. Pilihlah perusahaan asuransi yang memiliki catatan pelayanan dan pembayaran klaim yang baik. Pilihlah perencana keuangan independen atau terikat dengan perusahaan tertentu yang penuh waktu, memiliki kemampuan perencanaan keuangan yang baik, yang menempatkan kepentingan Anda, nasabah, di atas kepentingannya sendiri, dan dapat menjadi partner keuangan pribadi Anda seumur hidup. Next, kini Anda telah terlindungi. Setelah mempraktikkan langkah 1-3, langkah 4 ini semestinya Di langkah 4 ini, semestinya Anda tidak mengalami masalah berarti. Anda telah memiliki tabungan perdana sebesar 1 bulan pengeluaran, jadi Anda tinggal menambahnya dengan 2 bulan pengeluaran saja. Kemudian mengambil produk asuransi. Anda telah mampu menyisihkan uang untuk ditabung. Anda tak lagi memiliki utang-utang konsumtif. Anda pasti dapat membangun dana pengaman. Kehidupan Anda dan keluarga kini sudah terlindungi. Anda tak perlu lagi was-was dalam menghadapi berbagai risiko hidup yang sewaktu-waktu dapat muncul, seperti kehilangan pekerjaan, sakit kritis, cacat meninggal, karena telah membuat perencanaan yang cermat untuk mengantisipasi semua itu. Selanjutnya, Anda dapat lebih berfokus membangun 3P, papan, pensiun, pendidikan, dan melangkah maju lagi menuju financial freedom. Yang perlu diingat, menurut statistik, kemungkinan Anda mengalami kelumpuhan, cacat, dan sakit kritis sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan kemungkinan Anda meninggal. Tak ada yang dapat menjamin bahwa Anda 100% tak akan pernah sakit. Biaya pengobatan yang tinggi, terutama bagi penyakit kritis, merupakan salah satu penyebab utama kebangkrutan sebuah keluarga. Pastikan Anda memiliki asuransi kesehatan yang lengkap dan dijamin dapat diperpanjang di tahun berikutnya. Rumah adalah aset terbesar Anda yang perlu dilindungi dengan asuransi harta pribadi. Unit Link merupakan produk asuransi yang paling sesuai bagi mayoritas masyarakat Indonesia saat ini. Dengan mengambil unit link ini, Anda telah melakukan 2 tindakan nyata sekaligus untuk melindungi masa depan dengan berasuransi dan berinvestasi. Agen asuransi dengan kapasitas perencana keuangan, Tied Financial Planner, dan perencana keuangan Independent Financial Planner mempunyai peranan penting dalam membantu Anda memanfaatkan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. Ringkasan.
Sumber penghasilan Anda dapat hilang sewaktu-waktu dalam sekejap. Maka itu, Anda perlu memiliki jaring pelindung berupa dana pengaman yang terdiri dari dana tunai sebesar 3 bulan pengeluaran dan asuransi. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi risiko-risiko kehidupan, yaitu dengan mengendalikan, mencegah atau menghindari, dan membiayai, menanggung sendiri atau dengan asuransi. Menggunakan asuransi adalah pilihan paling bijak dan menguntungkan bagi masyarakat Indonesia guna menanggulangi risiko kehidupan yang berdampak finansial tinggi.